Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan 67 dan Irfan Akbar 67. Ya, jadi gua upload satu video di dua channel guys. Kalian pasti nih bertanya-tanya ya, kenapa gua upload cerita novel manhwa di channel Irfan Akbar 67. Ya, untuk alasannya nanti gua bakal ceritain di tab komunitas tiap channel. Jadi biar video ini nggak bertele-tele. Oke, seperti biasa di video kali ini gue bakal bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Dan gue mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gue bahas ini adalah chapter 295 sampai chapter 301. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu yang ada di channel Irfan 67. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini adalah spoiler untuk lanjutan manhwanya. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua mau ngingetin kalau Arthur ketika di Alakria tuh menggunakan nama Grey. Tapi gua tetap bakal menyebutnya dengan Arthur. Cuma sekali lagi gua ingetin kalau Arthur ketika di Alakria menggunakan nama Grey. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari Arthur yang saat ini pingsan setelah pertarungan melawan Mithelias. Arthur saat ini terbangun dari pingsannya karena suara keras dari Regis. Arthur saat ini masih sakit dan dia juga beberapa kali mengingat kejadian yang kurang mengenakan yang menyebabkan beberapa partinya mati. Arthur juga saat ini melihat Regis yang tubuhnya tuh berubah bentuk menjadi anjing kecil. Arthur di sini penasaran dengan apa yang terjadi pada Regis sebelumnya. Regis di sini ngasih tahu kalau dia tuh jatuh ke dalam cermin kehampaan dan setelah itu dia pingsan. Ketika bangun lagi, tiba-tiba udah ada di dalam tubuh Arthur dan ternyata tubuhnya berubah menjadi anjing kecil. Saat ini Arthur menuju lokasi partinya yang ternyata hanya tersisa Hedrick dan Ada. Terlihat Ada saat ini tuh menangis karena kehilangan keluarga dan juga sahabatnya. Oh ya, Ada di sini tuh ada di dalam cermin. Arthur di sini minta maaf ke Ada tentang apa yang terjadi. Arthur di sini menggunakan kekuatan barunya yaitu Evum Gadrun. Dan dia saat ini membunuh Ada palsu dan menghancurkan cermin Ada. Ada yang ada di dalam cermin saat ini pun langsung memeluk Hedrick dan dia tuh sangat ketakutan ketika melihat Arthur. Oh ya, Evum Gadrun ini didapat Arthur ketika melakukan uji coba dengan batu kubus atau Arthur memanggilnya dengan Keystone. Nah, Keystone itu sekarang udah nggak bisa dipakai lagi dan berubah bentuk menjadi kristal. Ya, walaupun gitu, dengan uji coba terhadap Keystone, Arthur bisa mendapatkan kekuatan Evum Gadrun. Arthur saat ini menuju cermin lain dan sesuai dengan janjinya, Arthur membebaskan seorang pria berjanggut yang udah membantu Arthur. Setelah bebas, seorang itu langsung pergi menjauh dari Arthur. Arthur juga di sini tuh membebaskan jiwa orang-orang yang terperangkap dalam cermin. Saat ini juga ada portal yang muncul. Arthur saat ini menuju ke Hedrick dan Ada. Arthur juga ngeluarin item yang pernah dikasih Kalon kepadanya. Item itu langsung dikasih kepada Ada. Arthur di sini menyuruh Hedrick dan Ada untuk segera menuju ke portal. Karena tujuan portal itu bakal menuju ke tempat yang aman. Arthur ngasih tahu kalau dia tuh bakal melakukan penjelajahan sendirian. Karena penjelajahan tuh bakal menjadi semakin sulit.
Makanya Arthur mau melakukannya sendirian. Di sini Hedrick ngasih tahu kalau dia juga bakal tetap melanjutkan perjalanan. Di sini juga ada obrolan soal Hedrick yang udah menduga tentang situasi yang terjadi saat ini. Jadi Hedrick tuh udah tahu situasi yang sekarang tuh terjadi karena ada Arthur. Makanya relik Tom atau dungeon menjadi semakin sulit. Mendengar itu, Ada di sini marah kepada Hedrick karena Hedrick tuh merekrut dia, keluarga dan sahabatnya ketika tahu kalau Arthur sangat kuat. Padahal penjelajahan relik Tom berdasarkan kekuatan party. Ada saat ini juga melempar item jimat sebagai bentuk kemarahannya. Dan Ada juga di sini tuh langsung pergi sambil menuju ke portal. Hedrick di sini mau mengejar tapi dihentikan sama Arthur. Arthur ngasih tahu kepada Hedrick bahwa kemarahan Ada adalah sesuatu yang sangat wajar. Gimana pun juga keluarganya maupun sahabatnya tuh udah mati dalam ujian relik Tom. Jadi sangat wajar kalau Ada sangat marah. Arthur di sini menyuruh Hedrick untuk gak ikut dengannya karena perjalanan bakal sangat sulit. Tapi di sini Hedrick tetap ngotot mau lanjutin penjelajahan bareng Arthur. Arthur di sini mengerti dan dia pun membiarkan Hedrick untuk ikut. Arthur juga di sini tuh mengambil item jimat yang udah dilempar Ada. Saat ini Arthur sama Hedrick lanjutin perjalanan di relik Tom. Mereka akhirnya sampai di suatu tempat bersalju. Saat ini ketika Arthur melihat ke arah Hedrick, ternyata yang ada di belakangnya bukan Hedrick, melainkan Kaera. Arthur di sini tentunya terkejut melihat Kaera. Arthur di sini lebih terkejut lagi ketika dia melihat bahwa Kaera tuh ternyata memiliki tanduk seperti klan Vritra. Karena hal itulah Arthur di sini langsung mencekik Kaera dan dia juga mengangkat tubuhnya. Regis di sini tuh ngasih tahu Arthur sebaiknya Kaera jangan dibunuh karena Arthur tuh nggak bakal mendapatkan informasi apapun kalau Kaera mati. Arthur di sini pun akhirnya melepaskan cengkramannya. Oh ya, jadi Arthur ini nggak tahu kalau Kaera punya tanduk. Kaera tuh selalu nyembunyiin tanduknya. Makanya Arthur tuh saat ini kaget ketika tahu kalau ternyata Kaera punya tanduk. Arthur saat ini terus kepikiran tentang apa tujuan Kaera. Nah, karena saat ini tempatnya bersalju, terlihat kalau Kaera saat ini mulai kedinginan. Arthur saat ini ngasih kain ke Kaera dan dia tuh mengajak Kaera mencari tempat yang cocok untuk ngobrol. Dalam perjalanan, Regis ini selalu menggoda Arthur dengan mengatakan kalau Kaera tuh suka sama Arthur. Jadi sebaiknya Arthur sekarang tuh memeluk Kaera karena tempat yang sekarang sangatlah dingin. Arthur yang kesal, dia pun akhirnya melempar Regis yang ada di dalam tubuhnya ke arah Kaera. Kaera di sini refleks menggunakan pedangnya dan dia tuh membelah Regis menjadi dua. Ya, di sini Regis gak kenapa-napa dan gak lama tubuhnya kembali normal. Arthur dan Kaera pun akhirnya lanjutin perjalanan mereka. Ya, selama perjalanan tentunya mereka tuh ngobrol santai seperti seorang teman. Di perjalanan juga ada kalanya Kaera tuh memimpin perjalanan ketika Arthur lelah. Ketika memimpin jalan, Arthur ini terus mengamati kekuatan Kaera. Dan Arthur di sini ngerasa semua klan Vritra tuh memiliki kekuatan yang mirip, yaitu ngeluarin sesuatu seperti api hitam. Singkat cerita, Kaera dan Arthur akhirnya sampai di suatu tempat yang terlihat ada beberapa tulang berserakan. Saat ini Arthur nanyain alasan kenapa Kaera bisa sampai mengikutinya. Kaera ngasih tahu alasan dia bisa mengetahui lokasi Arthur
Itu semua karena lambang keluarga Denoir yang pernah dikasih kepada Arthur. Kaira ngasih tahu kalau hanya dialah yang bisa melacak dari lambang tersebut. Jadi Arthur gak perlu khawatir. Arthur mengerti dan dia pun saat ini mau ngembaliin Blatty beserta dengan lambang keluarga yang pernah dikasih Kaira. Arthur juga di sini tuh terlihat kesal dan dia tuh ngeluarin aura ether. Di sini sambil merinding, Kaira ngasih tahu alasan kenapa dia sampai sekarang mengikuti Arthur. Dan itu semua karena dia tuh ngerasa Arthur ini adalah orang yang berbeda dari yang lainnya. Makanya Kaira mau tahu lebih banyak dan melihat Arthur dari dekat. Kaira juga di sini ngasih tahu alasan kenapa dia menyamar. Jadi itu semua karena dia tuh ngerasa kalau Arthur pasti nggak bakal ngizinin dia untuk ikut kalau misalkan Kaira bocorin identitasnya sebelum masuk ke Relic Tomb. Kaira juga di sini ngasih tahu kalau misalkan Arthur ngeliat tindakan Kaira yang menghalangi tujuan Arthur, maka Arthur boleh membunuh Kaira. Kaira di sini tegasin kalau dia tuh nggak bakal menghalangi tujuan dari Arthur. Singkat cerita mereka pun akhirnya istirahat. Nah karena situasi sekarang sangat dingin, Arthur ini nggak bisa tidur dan dia tuh melihat Kaira yang menggulung dirinya di selimut. Arthur di sini ngerasa sebaiknya mereka tuh berbagi selimut bersama sehingga bisa saling menghangatkan. Kaira mukanya memerah. Tapi di sini Kaira tegasin kalau dia tuh bukan cewek yang mudah diajak tidur. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh gak bermaksud ke arah sana. Singkat cerita saat ini mereka berdua berbagi selimut dan mereka tuh berbaring tapi saling membelakangi. Arthur di sini tuh nanyain kenapa Kaira tuh selalu menyamarkan tanduknya. Padahal tanduk itu harusnya menjadi sebuah kebanggaan. Jadi harusnya nggak disembunyiin sama Kaira. Kaira di sini ngasih tahu ketika dia dilahirkan, dia tuh dititipin kepada keluarga Denoir yang merupakan keluarga bangsawan tingkat tinggi. Jadi Kaira tuh dititipin di sana supaya mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan dibesarkan di keluarga yang agung. Nah karena Kaira dititipkan, itu artinya kalau terjadi sesuatu kepada Kaira, maka yang bakal kena imbasnya tuh adalah keluarga Denoir. Ya jadi bisa dibilang keluarga Denoir tuh benar-benar menjaga Kaira seperti barang antik yang harus dijaga. Karena kalau terjadi sesuatu terhadap Kaira maka keluarga Denoir bakal dalam bahaya. Nah karena hal itulah hubungan Kaira sama keluarga Denoir seperti ada jarak. Dan satu-satunya orang yang santai dalam memperlakukan Kaira tuh hanyalah saudaranya yang bernama Severin. Dan dia adalah pemilik asli dari Blatty yang pernah dikasih kepada Arthur. Kaira di sini jelasin kedekatannya dengan Severin. Severin tuh satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi sangat santai dengan Kaira. Jadi nggak ada jarak antara dia dan Severin. Kaira juga ngasih tahu, gak semua orang di keluarga Denoir tuh tahu kalau dia tuh memiliki darah Ritra. Jadi hanya orang-orang tertentu di Denoir lah yang tahu. Bahkan pengawal Kaira juga nggak ada yang tahu kalau Kaira adalah seorang Ritra. Makanya sampai saat ini Kaira selalu menyembunyikan tanduknya karena hal itu adalah rahasia. Kaira juga di sini tuh ngasih tahu tentang mentornya yang merupakan salah satu dari Saite atau sabit besar. Kaira ngasih tahu kalau dia tuh pernah dikasih dua pilihan sama mentornya. Pilihan pertama adalah ikut dengannya dan menjadi prajurit Agrona. Atau pilihan kedua kembali kepada keluarga Denoir. Dan ya Kaira tuh memilih menjadi keluarga Denoir daripada menjadi prajurit Agrona. Kaira juga di sini tuh ngasih lihat Leontine pemberian mentornya. Kaira ngasih tahu Leontine itu memungkinkan dia untuk melakukan penyamaran. Setelah ngobrol mereka pun istirahat dan tidur.
Saat ini ketika bangun, Arthur sama Kaira tuh memainkan permainan tradisional. Dan gak lama terlihat ada penyusup monster hantu berbentuk beruang. Arthur sama Kaira saat ini tuh hanya mengamati gerak-gerik monster itu. Saat ini Arthur juga nunjukin diri di hadapan monster itu. Dan gak lama monster itu menyerang Arthur. Kaira di sini mau bergerak tapi Arthur ngasih isyarat untuk gak gerak. Monster beruang itu saat ini mau menyeruduk Arthur. Tapi Arthur langsung menghindar sekaligus mendorong monster beruang itu sampai akhirnya terpental. Monster beruang itu ternyata masih gak nyerah dan dia tuh menyerang menggunakan cakarnya. Arthur di sini langsung menahan kedua tangan monster itu dan Arthur juga saat ini melemparnya jauh-jauh. Kaira yang melihat itu dia tentunya terkejut karena Arthur bisa melempar monster itu dengan mudah. Arthur di sini mendekati beruang itu dan beruang itu menyerang Arthur lagi. Arthur di sini berniat melempar monster itu tapi ternyata monster itu saat ini melarikan diri. Kaira di sini menggunakan api hitamnya, tapi sayangnya beruang itu berhasil lari. Regis saat ini mengejar beruang itu atas perintah dari Arthur. Tapi sayangnya gak lama Regis ngasih info kalau monster itu ternyata melarikan diri. Arthur di sini kesal dan dia pun menggunakan garis tape miliknya untuk mengejar beruang itu. Ya, Arthur di sini mau pergi duluan dan menyuruh Kaira untuk menyusulnya dengan cara melihat arah jejak dari Arthur yang bakal pergi duluan. Ya, tapi sayangnya ternyata saat ini terjadi badai salju sehingga hal itu menghambat Arthur dan tubuh Arthur dipenuhi sama salju dengan cepat. Ya, situasi yang sekarang bisa dibilang sangat berat dan itu sangat sulit bagi Arthur untuk bergerak. Arthur pun mutusin untuk gak mengikuti beruang itu. Arthur sama Kaira sampai saat ini masih berjuang bertahan di wilayah bersalju yang sangat dingin. Ya, mereka tuh di sini lanjutin perjalanan dengan berbagai cobaan dingin di wilayah bersalju. Singkat cerita, Arthur sama Kaira saat ini melihat monster burung dan mereka tuh mengikuti monster itu. Dan ketika diikuti, mereka tuh akhirnya sampai di suatu desa. Arthur juga saat ini tuh diantar sama burung-burung itu untuk menuju ke tempat burung tua berada. Burung tua di sini mulai berbicara dan dia tuh ngucapin selamat datang kepada para penjelajah yang udah berhasil sampai di desa ini. Arthur di sini terkejut ketika mengetahui burung bisa berbicara seperti manusia. Ya, walaupun terkejut, Arthur sama Kaira tuh di sini menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan terhadap burung tua. Di sini burung tua menyuruh Arthur sama Kaira tuh untuk santai di desa. Tapi Kaira di sini menolak dengan sopan dan bilang kalau mereka tuh saat ini lagi buru-buru. Burung tua tentunya di sini mengerti. Burung tua saat ini tahu kalau Kaira sama Arthur pasti lagi mencari portal untuk ke lantai selanjutnya. Burung tua ngasih tahu kalau dia tuh bakal ngasih info tentang portal. Arthur dan Kaira di sini mengerti dan keduanya pun akhirnya mengikuti burung tua tersebut. Saat ini burung tua, Arthur dan Kaira mereka ngobrol. Burung tua jelasin tentang 4 klan yang ada di wilayah ini. Dan salah satunya adalah klan beruang hantu. Arthur di sini terkejut mendengar tentang beruang hantu. Burung tua di sini jelasin kalau bertemu sama beruang hantu sebaiknya langsung dibunuh. Karena kalau enggak, beruang hantu bakal terus membunuh mangsanya sampai mati. Selain beruang hantu, Arthur juga dikasih penjelasan tentang klan yang lainnya. Saat ini Arthur sama Kaira juga dikasih makanan telur di dalam sebuah mangkuk dan mereka pun memakannya.
Arthur semangat makan telurnya karena telur itu berisi banyak ether. Di sini juga burung tua tuh ceritain banyak hal tentang portal. Singkat cerita, besoknya Arthur sama Kyra lanjutin perjalanan dan mereka menuju ke tempat klan lain. Saat ini mereka melihat desa yang dihuni klan Forfish. Klan Forfish itu bentuknya mirip seperti manusia tapi banyak bulu, dan kepalanya tuh mirip seperti babi hutan. Mereka juga punya 4 tangan. Arthur sama Kyra saat ini tuh hanya mengamati klan Forfish. Nah, ternyata keberadaan Arthur disadari sama para Forfish. Arthur di sini menyuruh Kyra untuk bersiap dalam pertarungan. Regis juga sekarang tuh keluar dari tubuh Arthur. Dan sekarang Regis menuju monster lain untuk menahan mereka. Saat ini Forfish menembaki Arthur dengan banyak bola ether. Arthur menghindari setiap dari bola-bola ether tersebut. Tapi tetap aja ada 2 bola yang saat ini mengenai tubuh Arthur. Arthur sekarang ngerasain nyeri karena terkena serangan tersebut. Ya, ternyata perlindungan ether milik Arthur masih belum cukup untuk meredam bola ether milik musuh. Tapi ya walaupun mendapatkan luka itu bisa disembuhkan dengan cepat. Arthur saat ini memanggil Regis dan Regis pun berubah menjadi armor tinju. Saat ini terlihat banyak ether yang dikumpulin di tangan Arthur. Para Forfish yang melihat, mereka tuh di sini ngerasain firasat yang buruk dan mereka pun lari ketakutan. Arthur saat ini mau menyerang dengan menggunakan tinjunya. Tapi nggak lama dihentikan sama salah satu dari klan Forfish yang bertubuh sangat besar. Tinju Arthur berbenturan dengan 4 tangan yang menggunakan ether yang dilakuin sama Forfish bertubuh besar. Terjadi gelombang kejut luar biasa akibat dari benturan tersebut. Ya, serangan Arthur ini lebih kuat dan menghancurkan pertahanan Forfish bertubuh besar. Dan monster itu terlempar sangat keras karena serangan kuat dari Arthur. Anggota klan Forfish yang lainnya yang melihat saudaranya dibunuh, mereka pun saat ini sangat marah dan akhirnya menyerang Arthur. Arthur langsung menghabisi banyak anggota klan Forfish dengan menggunakan kekuatannya. Saat ini juga terjadi pertarungan antara Arthur melawan Forfish yang berwarna abu-abu. Forfish itu adalah pemimpin dari klan. Arthur di sini ngumpulin ether di bawah kakinya dan dia langsung bergerak cepat dan mau meninju Forfish abu-abu. Ya, Forfish abu-abu juga tiba-tiba tuh bergerak sangat cepat. Dan dia tuh mendorong tubuhnya dengan cepat kepada Arthur. Sehingga hal itu menyebabkan benturan yang keras. Dan Arthur pun harus terlempar karena benturan tersebut. Arthur saat ini menggunakan God Step miliknya. Dan pergerakannya tuh menjadi sangat cepat. Arthur juga melakukan tinju tapi tanpa sarung tangan armor miliknya. Dan ketika berbenturan hal itu menyebabkan tangan Arthur menjadi sakit. Benturan itu juga membuat Arthur dan Forfish abu-abu terpental. Walaupun gitu Arthur masih tetap pakai God Step miliknya. Dan dia tuh melakukan banyak manuver yang sangat cepat. Hingga akhirnya Arthur berhasil meninju sisi kiri Forfish tersebut. Sehingga monster itu terpental dan tubuhnya langsung hancur. Saat ini seketika para anggota klan Forfish itu hanya terdiam ketika melihat pemimpin mereka bisa dikalahkan dengan cepat. Saat ini Arthur dan Kyra menuju desa Forfish. Dalam perjalanan itu mereka tuh ngobrolin soal tato yang dimiliki sama para Forfish. Ya, tato itu mirip dengan ukiran-ukiran yang ada di portal teleport. Arthur sama Kyra saat ini berkeliling desa untuk memeriksa desa.
Oh ya, Arthur ini bertujuan untuk mendapatkan bagian portal supaya bisa keluar wilayah. Makanya dia tuh mendatangi setiap klan yang ada, karena setiap klan tuh memiliki bagian portal. Nah, sekarang Arthur memeriksa desa tempat tinggal klan Forvis. Arthur sama Kaira ini memeriksa dengan detail. Bahkan mereka tuh sampai masuk ke rumah-rumah warga. Warga Forvis hanya bisa diam ketakutan dan gemetaran ketika Arthur memeriksa setiap bagian dari rumah mereka. Arthur dan Kaira masih terus mencari tapi masih belum ketemu. Gimana pun juga Arthur harus mencari bagian teleport. Menurut burung tua, klan burung tuh saat ini punya satu bagian. Jadi harusnya klan lain juga memiliki bagian lain dari portal teleport. Saat ini setelah mencari, Arthur melihat ada pohon kuno dan di sana terlihat ada gubuk dengan penghalang ether yang sangat kuat. Arthur di sini curiga kalau kemungkinan bagian dari portal ada di sana. Arthur juga saat ini tuh sangat yakin kalau ada yang menjaga tempat itu. Arthur di sini menyuruh Kaira untuk gak ikut. Jadi cuma Arthur sama Regisla yang bakal menuju ke sana. Arthur di sini menggunakan God Step miliknya. Arthur saat ini juga mempersiapkan diri dalam menghadapi anggota Forvis yang mampu menciptakan penghalang yang sangat kuat. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership untuk channel Irfan Akbar 67. Jadi terima kasih untuk Sukasa, Denny Trips, Nopal, Renan, Juli, Ragil Belhaki, Dino Bagus, Tinotsu, HS, Rev, Sasuga Kuasama, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.